Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sebuah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di hati kita semua tatkala di pembuka bulan Dzulqa'dah ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita. Ini adalah nikmat yang paling agung. Setelah Allah Subhanahu wa taala pisahkan kita untuk beberapa pekan, bahkan 1 bulan lebih atau 2 bulan lebih, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan di Jombang, saya juga ingin mengingatkan diri pribadi dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan satu hal yang menjadi sunnah yang hampir hilang dan kebiasaan orang-orang soleh di kalangan para sahabat yang sudah mulai punah di zaman ini, pernah dituturkan oleh Al-Mu'alla ibn Fadl rahimahullahu ta'ala. Al-Mu'alla ibn Fadl ini adalah seorang tabi'in. Jadi beliau tahu betul apa yang menjadi sebab para sahabat itu punya kebiasaan tertentu atau sunnah-sunnah yang mereka rutinkan misalnya. Maka tabi'in ini adalah saksi hidup akan kebiasaan-kebiasaan baik di kalangan para sahabat. Dari sekian banyak kebiasaan para sahabat ini dituturkan oleh Al-Mu'alla ibn Fadl, dan ini yang kalau kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini kaum muslimin bisa dipastikan asing, bahkan kita sulit untuk menjumpainya di hari-hari ini. Beliau pernah mengatakan kanu yad'una azza wa jalla. Dahulu para sahabat, penuturan beliau, banyak sekali dan sering kali memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata asyhur qabla Ramadan. Ini dulu pernah kita sampaikan riwayat ini, atau barangkali di antara jamaah ada yang pernah membaca atau mendengar dari ustaz-ustaz yang lain. Dahulu para sahabat ini senantiasa berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Subhanallah. Ini menunjukkan begitu tingginya tekad dan tawakal mereka, sekaligus menunjukkan apa? Persiapan mereka untuk menyambut bulan Ramadan itu ternyata sudah jauh-jauh hari. Makanya hasilnya para sahabat kalau sudah bertemu dengan bulan Ramadan, subhanallah, luar biasa. Potret-potret seringkali menghiasi buku-buku sejarah, itu seringkali kita jumpai beda dengan kualitas kaum muslimin saat ini. Dan itu sangat wajar sekali karena persiapan mereka 6 bulan sebelumnya. Al-Mu'alla ibn Fadl menuturkan kembali, wa yad'unahu, tatkala mereka sudah berpisah dengan bulan Ramadan, subhanallah, ternyata hati mereka dan lisan mereka belum bisa untuk bercerai, tidak mudah untuk berpisah dengan bulan Ramadan. Mereka tetap memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk 1-2 hari ke depan? Tidak. Apakah untuk 1-2 pekan? Tidak. Sittata asyhur ba'da Ramadan. Ternyata 6 bulan setelah Ramadan mereka pun masih terus untuk memanjatkan doa kepada Allah, hanya konten dan isinya yang dirubah. Ayyataqabbala minhum. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Ini juga durasi waktu yang sangat panjang dan lama. Agar ibadah-ibadah mereka, peluh keringat mereka enggak sia-sia. Dan itu harapan kita semua tentunya.
Yang membedakan, mereka senantiasa menyelipkan doa-doa terbaik, ayyataqabbala minhum, agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah mereka di bulan Ramadan dalam 6 bulan ke depan setelah Ramadan usai. Subhanallah. Makanya kalau kita tarik ya nih jamaah, 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan setelahnya berarti berapa? 12 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan itu susah untuk dihilangkan dalam hati mereka. Mereka benar-benar tidak mudah untuk berpisah dengan Ramadan, karena memang Ramadan ini adalah musim-musim terbaik sepanjang kehidupan kita ya nih jamaah. Ya, kalau seandainya kita ditanya pada kondisi kita masing-masing, ya, kapan saatnya keimanan dan level serta kualitas takwa kita itu berada di puncak-puncaknya, semuanya pasti sepakat di saat kita berada di bulan Ramadan. Bayangkan, jam 3 kita sudah bangun. Ya, itu bukan 1-2 hari, 1 bulan. Sudah sahur, habis itu kita datang ke masjid. Habis itu kemudian kita menunggu kajian atau membaca Quran, sholat syuruk. Itu dalam kondisi kita menahan lapar dan dahaga dengan pekerjaan di kantor, di sawah yang masih sama. Sampai kemudian kita buka puasa. Habis buka puasa apa yang terjadi? Ya, kita harus dikejar lagi, dipacu untuk sholat qiyamul lail. Bukan 1-2 rakaat, 11 rakaat. Bahkan itu nanti bisa bertambah di malam. Itu sekali lagi selama 1 bulan. Coba bandingkan saja dengan Syawal kemarin. Syawal mungkin ada yang sama, jam 3 kita bangun. Atau mungkin barangkali ada yang gak sahur. Ya, kemudian puasa. Pertanyaannya, setelah Isya kita 11 rakaat enggak? Mungkin barangkali tidak. Pun demikian dengan Senin, Kemis, ataupun dengan Ayyamul Bid. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menyimpan banyak sekali hikmah. Salah satunya ya, para sahabat dengan doa-doa seperti ini ingin memberikan edukasi sebenarnya untuk kita semua dan untuk memberikan tazkir, peringatan untuk mereka sendiri bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sepanjang hayat. Bukan musiman saja. Makanya mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sadar bahwasanya ibadah kepada Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Makanya banyak dikatakan di kalangan para ulama salaf, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba-hamba yang rabbani dan jangan menjadi hamba Allah yang musiman, hanya rajin di bulan Ramadan. Dan yang kedua, ya, hikmah yang kedua para ulama mengatakan ini untuk menjaga konsisten di ibadah mereka. Untuk menjaga istiqomah dan track mereka di atas ketaatan. Itu salah satunya apa? Dengan kita memanjatkan doa. Lesan-lesan kita itu selalu mengingat Ramadan. Allahumma taqabbal minna siyamana. Itu mengingatkan Ramadan kan. Kalau kita hitung berarti hampir setiap hari mereka tidak bisa berpisah dengan bulan Ramadan. Lah apa faedah dan hikmahnya para ulama? Ini salah satu cara agar kita itu bisa menjaga istiqomah. Bagaimana hal itu bisa terjadi jamaah? Layaknya kita memiliki idola, orang yang paling kita jadikan sebagai panutan, kita cintai. Satu contoh misalnya orang tua kita, ibu kita. Seandainya kita berjauhan tempatnya, atau kita sudah berada di 2 alam yang berbeda, tatkala kita membaca doa-doa Rabbi firli wali walidayya tiap hari, apa yang terkenang dalam benak kita? Ada rasa rindu pasti. Ada rasa kangen, iya. Tapi hal inilah yang akan membangkitkan semangat kita untuk apa? Semangat beribadah, dan ibadah-ibadah itulah yang kita harapkan bisa kita alirkan pahala kepada orang tua kita. Mungkin sebagai bentuk mereka ini sudah berkorban, berjuang untuk kita semua. Mungkin lewat badal umroh, badal haji, atau mungkin barangkali penyembelihan hewan kurban. Itu adalah efek tatkala kita selalu mengenang nama-nama mereka. Itu pun terjadi pada para sahabat. Ketika para sahabat selalu berdoa, Allahumma taqabbal minna wa siyamana. Insyaallah yang terngiang dalam benak mereka masa-masa indah bersama bulan Ramadan, insya Allah itu bukan santapan, sahur dan kolak pisang ketika buka puasa, insya Allah enggak. Yang mereka ingat itu adalah ibadah-ibadah mereka. Inilah salah satu di antara upaya mereka untuk tetap menjaga konsistensi ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Ramadan ini menjadikan diri kita ini setelah digembleng hampir 1 bulan pribadi-pribadi yang lebih baik,
menjadi manusia-manusia yang berkarakter, yang memiliki kualitas iman dan takwa yang berlebih. Karena perubahan yang terjadi setelah Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik itu menjadi indikator terbesar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Salah satu di antara tanda Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan dan ketaatan dari seorang hamba, al-hasanata ba'daha. Ia akan diberikan kemudahan untuk menjaga, menambah kualitas iman dan ketaatan kepada Allah setelahnya. Ya, semoga ibadah-ibadah kita tidak terputus. Grade dikurangi gak ada masalah, Pak. Bacaan Al-Quran yang dulu 1 juz per hari atau 3 juz, sekarang cuma dapat 2, gak ada masalah. Yang penting rutin. Qiyamul Lail biasanya 11, 2, 3, ini cuma 1, 3 rakaat, gak ada masalah. Yang penting rutin. Karena perbuatan yang rutin meskipun sedikit inilah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis ketika Rasulullah ditanya, ayyu amalin ahabbu ilallah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Adwamuha wa in qalla, yang rutin meskipun ini sedikit. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, istiqomah di atas kebenaran sepanjang hayat kita hingga ajal dan kematian menjemput kita semua. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan dulu ya, kalau tidak salah ya, kita baru menyelesaikan tafsir dari ayat yang ke-24 dan 25. Ya, bahkan di situ disebutkan tentang istisna. Ya, kalimat insyaallah, hukum-hukum tentang mengucapkan insyaallah, kapan saatnya dibolehkan dan kapan saatnya tidak diperbolehkan. Sepertinya dalam perspektif hukum Islam atau fikihnya sudah kita tuntaskan. Adapun ayat yang ke-25, ya, ini nanti kita akan berbicara tentang angka-angka yang ada di dalam kalender. Ya, kita akan masuk sedikit mengenai sejarah yakni kalender Masehi dan Hijrinya, karena ayat ini itu ada yang menganggap dan mengklaim penuh dengan syubhat. Ada 2 syubhat dan ini mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Meskipun satu ayat ada sekitar 5 faedah yang akan bisa kita sampaikan bi'idznillah ta'ala. Di ayat yang ke-25, dan itu adalah ayat yang akan kita bahas malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala firman, walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Ya. Ini adalah angka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, menunjukkan durasi waktu mereka tinggal di dalam goa. Ya. Cuma kalau kita kaitkan dengan ayat berikutnya, ayat yang ke-26 di penggalan pertama, qulillahu a'lamu bima labisu. Katakan wahai Muhammad, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa durasi mereka menetap dan tinggal di dalam gua. Lah ini yang nanti kemudian memancing perselisihan di kalangan para ulama. Ada beberapa faedah seperti biasa. Sekarang ayat yang ke-25 ya. Di ayat yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala firman walabithu, artinya mereka ashabul kahfi ini tinggal di dalam gua. Walabithu fi kahfin 300 sinin. 300 sinin berarti berapa? 300 tahun. Wasdadu tis'ah. Ya, kalau kita gabungkan tis'ah itu 9, berarti 309 tahun. Nah, faedah yang pertama sebelum kita masuk ke angka-angka itu adalah siapakah yang bercerita dalam ayat ini. Karena ternyata ada 2 pendapat di kalangan para ulama ilmu tafsir. Ya. Kalau kita lihat di dalam beberapa kitab tafsir, misalnya dalam tafsir
ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau menyebutkan ada dua pendapat di kalangan para ulama tafsir. Yang pertama, mereka mengatakan yang bercerita itu adalah ahlul kitab. Artinya cerita dan kisah ini memang sumbernya dari ahlul kitab. Ketika mereka mengatakan sebenarnya ya durasi waktu mereka di dalam gua itu 309 tahun. Jadi sumbernya dari mana? Ahlul kitab. Apa dalilnya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada dua dalil yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama. Yang pertama itu adalah bacaan atau yang kita kenal dengan qiraat Ibnu Mas'ud. Ya, di mana Ibnu Mas'ud di dalam mushafnya beliau punya qiraat itu mengatakan qalu, kemudian ma labithu dan seterusnya. Yang pengen kita garis bawahi yang ini. Saya terangkan terlebih dahulu. Dulu pernah kita sampaikan ya nih jamaah dirahmati Allah bahwasanya qiraat itu ada banyak. Ya. Karena memang dahulu Nabi SAW itu menurunkan atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan sab'u yani lughat atau sab'atu harf. Qiraatnya juga beragam. Satu contoh yang dulu pernah kita sampaikan ketika Syekh bin Baz rahimahullah ditanya tentang puasa 3 hari bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan dan menunaikan aiman. Ya, aiman itu artinya adalah sumpah. Sumpah melakukan ini dan itu ternyata nggak terwujudkan. Maka di sini salah satu di antara kafaratnya itu adalah dengan puasa 3 hari. Cuma di dalam Al-Quran tidak disebutkan 3 hari ini boleh nggak sih? Hari ini Ahad, satunya pekan depan, satunya lagi bulan depan. Karena di dalam Al-Quran yang ada di dalam mushaf kita, fakaffaratu it'amu asyarati masakin dan seterusnya sampai siyamu salasati ayyam titik. Itu yang kita jumpai di dalam Al-Quran. Namun Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya syarat di dalam diterimanya 3 hari puasa bagi orang yang melanggar sumpahnya itu harus 3 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut, satu nggak ada udzur, akhirnya kemudian dia berpuasa di hari berikutnya nggak ada udzur ini, maka berarti batal semua. Karena berurutan ini adalah syarat bagi orang yang melanggar sumpah dan janjinya. Jadi diulang dari apa? Dari awal lagi. Taib. Ternyata usut punya usut Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, padahal di dalam Al-Quran nggak ada loh kita jumpai. Ternyata beliau juga mengambil dalil dari qiraahnya siapa? Ibnu Mas'ud. Di mana di dalam qiraahnya Ibnu Mas'ud disebutkan salasati ayyam mutatabi'at. Ada tambahan mutatabi'at. 3 hari harus berturut-turut. Taib. Pun demikian dengan ayat ini. Kalau di dalam Al-Quran artinya mushaf kita ada enggak kata-kata qalu? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Langsung ya. Wala bithu. Taib, ini salah ini. Bukan mal. Qalu ya wala bithu. Nah, yang saya pengen garis bawahi dan lingkari adalah qalu ini. Dalam qiraatnya Ibnu Mas'ud disebutkan oleh para pakar ahli tafsir ya, itu ada tambahan qalu. Qalu itu kalau kita terjemahkan apa? Mereka menyampaikan, mereka bercerita, mereka mengatakan. Lah siapakah qalu? Qalu ini adalah ahlul yani kitab. Ya, itu menjadi bukti dan dalil yang pertama. Ya, namun qiraahnya ini ya nanti insyaallah taala. Yang kedua, dalil yang kedua yang dipakai oleh pendapat yang pertama bahwa yang sedang bercerita ya kisah ini diambil dari ahlul kitab itu karena ya ada ayat
yang ke-26. Kalau kita lihat ayat yang ke-26 apa? Qulil a'lamu. Lah, ingat di sini a'lam. Katakan Muhammad, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui berapa durasi mereka tinggal di dalam gua. Kata pendapat yang pertama, coba sekarang gabungkan antara ayat ke-25 dengan 26. Ini ternyata ada indikasi bahwasanya memang yang pembawa berita ini adalah ahlul kitab. Karena ahlul kitab mengatakan, loh mereka tinggalnya 309 tahun di ayat 25. Dan ayat 26 dibantah oleh Allah. Katakan Muhammad, seakan-akan gak usah digubris omongannya ahlul kitab. Karena yang tahu berapa durasi itu siapa? Allah. Ya, subhanallah ya. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Namun, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya wala bitsu fi kahfihim, ini yang berbicara atau yang punya cerita itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Artinya ini bukan hasil informasi dari ahlul kitab yang bercerita. Loh, bukankah Al-Qur'an sumbernya dari Allah? Iya. Tapi kadang-kadang kan di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang omongannya Fir'aun. Kemudian diceritakan ulang oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang kan seperti itu kan. Ada ucapannya ya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim dengan putranya dalam surat Shofat. Ya, ketika biasanya ayat ini sering disampaikan menjelang masa-masa penyembelihan. Itu kan ada. Kemudian dihikayakan, diceritakan ulang di dalam Al-Qur'an. Oke. Nah, ini pun sama. Ada yang mengatakan ayat 25 menurut pendapat pertama itu adalah ucapannya ahlul kitab tapi diceritakan ulang oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi dengan dua dalil. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Ini murni bahwa ucapan yang ada di dalam 26 murni dari Allah Subhanahu wa taala yakni sendiri dan tidak ada kaitannya dengan apa? Ahlul kitab. Kenapa demikian? Ada beberapa dalil. Dalilnya ya nanti bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir terkait ayat 25 ini. Di mana beliau mengatakan khobarun minallah. Jadi kisah ini murni dari Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan ya kisah ini bahwa si empunya cerita ini adalah dari ahlul kitab, yani tidak. Ya, makanya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya hadza khabarun minallahi li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama ya dari dua pendapat ini lebih condong untuk menguatkan pendapat yang kedua. Bahwasanya ini tidak ada kaitannya dengan ahlul kitab dan menjadi bukti bahwasanya memang 309 ini adalah informasi yang langsung dari Allah terkait angka ini. Bukan sumbernya dari Taurat sebagaimana yang diyakini oleh pendapat yang pertama. Ya, taib. Kemudian bagaimana kita menjawab Ibnu Mas'ud? Jawabannya qiraat Ibnu Mas'ud ini ya, hukumnya apa ya nih jamaah? Hukumnya itu syadz. Maaf ya. Syadz itu artinya lemah. Secara ya kalau di dalam hadis itu syadz itu termasuk dalam hadis ya, syadz itu lemah, dhaif di mana tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Dan jumhur para ulama ilmu tafsir tidak menggunakan qiraat ini. Maka otomatis lo kan ada dalil ya, tapi kan nggak semua dalil itu apa? Valid. Tidak semua dalil itu sahih. Sebagaimana hadis, lo ini ada hadisnya Ustaz di dalam Sunan At-Tirmidzi, di dalam Sunan. Iya. Bukan semua hadis yang dicantumkan oleh para ulama lantas itu pasti sahih kemudian kita jadikan sebagai landasan hukum. Tidak seperti itu kita menyikapinya. Taib. Sebagaimana juga dengan qiraat ini. Jumhur ulama mengatakan qiraatnya ini tidak bisa dipakai karena disebut dalam istilah mereka syadz. Syadz itu artinya lemah, berarti tertolak. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ya. Berarti yang ini enggak ada memang sudah. Sebagaimana yang kita lihat di dalam apa? Mushaf kita. Langsung apa bacaannya? Walabisu. Tidak ada waqalu. Oleh karena itu qiraat ini tidak dijadikan sebagai ya pertimbangan oleh Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan enggak meletakkan dan tidak mengambil qiraat ini. Ya akhirnya hingga bertahan 14 abad dan di tangan kita tidak pernah menjumpai apa? Kalimat yani qalu karena menurut para jumhur ulama ahli tafsir. Yang kedua, lah ini Ustaz. Ya, kan kayaknya ada keselarasan antara ayat 25 dengan 26. 25 ini kan bahwasanya ya mereka itu tinggal 309 tahun. Terus dibantah kan oleh Allah di ayat 26. Loh, katakan Muhammad, Allah yang lebih tahu. Itu kan menunjukkan bahwasanya memang ada sinkronisasi di sini, keselarasan. Baik, bagaimana jawaban yani para ulama? Berkaitan yani dengan ini, ya, para ulama mengatakan, jamaah dirahmati Allah, ya, bahwa angka 309 ini sudah valid. Itu memang dari Allah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala kok mengatakan Allahu a'lam setelah menyebutkan angka dan nominal yang pasti 309. Kalau seandainya pertama itu ya 300 lebih. Mungkin barangkali masih apa? Pas. Katakan Muhammad Allah lebih tahu. Tapi ini kan angkanya sudah jelas 309. Itu kan sudah enggak mungkin lagi kita katakan 305 kan enggak mungkin. 309 beda dengan 308. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-26 qulillahu a'lam bima labithu? Para ulama mengatakan ini bagian dari takkid sebagai bentuk penekanan saja, bukan untuk membantah angka ini. Makanya insya Allah pada saatnya kita akan sampaikan faedah yang bisa kita petik dari ayat yang ke-26. Intinya, jamaah yang dirahmati Allah, qulillahu a'lam bima labithu itu bukan untuk membantah ayat sebelumnya. Ya, karena 309 itu memang langsung murni dari Allah, sedangkan Allah ketika mengatakan wahai Muhammad katakan Allah yang lebih tahu, itu sebagai bentuk takkid. Ya, untuk penekanan ini saja dari Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Faedah yang kedua. Ya. Berapa lama durasi Ashabul Kahfi tinggal di gua? Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pembahasan, kalau sudah kita lewati ini berarti di sini selesai masalah. Karena kalau seandainya kita nggak mulai dari sini, di sini pun nanti ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya pasti akan mengatakan bahwasanya, ya ini belum ada kejelasan, belum ada kepastian. Kalau seandainya mengacu kepada ini, karena Allah Subhanahu wa taala sudah membantahnya, qulillahu a'lam bima labithu. Tapi kalau seandainya, ya kita katakan bahwasanya pendapat ini lemah, berarti ini pun pendapat yang dianggap gugur. Kembali kepada pendapat yang kedua, 309 tahun ini adalah waktu dan durasi mereka tinggal di dalam yani gua. Cuma di dalam beberapa kitab-kitab tafsir, salah satunya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawahnya, itu mencoba untuk mengurai angka 9 ini loh. Kenapa harus ada angka yang lebih? Ya. Kenapa harus ada 9 ini? Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Setelah ada nanti kita akan sampaikan nilai ta'ala. Baru nanti kita akan masuk pada sedikit mengenai sejarah kalender Hijriah karena ada kaitannya dengan ini.
Pun demikian dengan kalender yani Masehi, dan bagaimana sikap kita, baru kemudian nanti kita akan masuk pada syubhat, karena ada dua syubhat. Gara-gara apa? Letak, ya, atau dalam bahasa Arab itu tarkib, yani al-kalimah, tata letak bahasa Arab yang ada di dalam ayat 25 ini diklaim tidak mengikuti kaidah bahasa Arab yang sudah baku, yang kita kenal dengan ilmu nahwunya. Apakah bisa diterima atau tidak? Itu syubhat pertama yang kita akan bahas. Syubhat yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang agak sedikit yani parah karena ada kaitannya dengan kalender Hijriah. Di sini kalender Hijriah kita tahu kan beda dengan kalender apa? Masehi dari jumlah. Nah, ini nanti pengaruhnya pada angka 9 ini. Tapi bagi orang-orang orientalis, orang-orang misionaris mengatakan bahwasanya syubhat yang kedua, kalender Hijriah yang dipakai oleh kaum muslim ini sebenarnya adalah kalendernya orang-orang paganisme. Paganisme itu para penyembah berhala. Berarti orang-orang muslim ini memakai kalendernya orang-orang kafir jahiliyah. Ya, itu ditulis dalam sebuah artikel oleh Abdullah Yani Samir dalam bahasa Inggris, ada dalam situsnya, tapi ada yani juga dalam bentuk bahasa Indonesianya. Itu parah yani banget. Ya, nanti kita akan yani bahas mengenai jawaban dari syubhat yang kedua pula. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan malam hari ini. Baik, fadal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait 309 ini adalah angka yang sudah valid dan tidak akan yani berubah, dan ini disepakati oleh jumhur para ulama ilmu tafsir. Hanya saja di sinilah kemudian muncul ya pertanyaan yang itu kemudian dicoba untuk dianalisa lagi, dilakukan riset penelitian lagi secara mendalam. Kenapa ada yani 9 ini? Seakan-akan ada yang tersisa lebihan. Ya. Lah, subhanallah, yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Ya. Karena kita ketahui ya bahwasanya 309 ini kita yakin itu adalah kalender apa? Hijriah apa? Hijriah apa Masehi? Hijriah apa Masehi? 309 ini Hijriah. Ya, nanti kita akan yani sampaikan. Taib. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian Ibnu Taimiyah itu menjelaskan karena memang ada perbedaan. Beliau katakan setiap yani 100 tahun itu pasti ada tambahan 3. 100 tahun itu ada tambahan 3. 100 tahun itu ada tambahan 3. Makanya kalau seandainya kita gabungkan di antara 3 ini selama 300 tahun berarti 300 yani 9. Karena perbedaan yang sangat mencolok antara hitungan Hijriah dengan yani Masehi. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lupa di kitab yani coba. Di beberapa yani kitab-kitab yani terdahulu, nah, ya di apa Majmu' yani Fatawa. Karena kalau seandainya yani hitungan ada yang mengatakan kalau Qamariyah berarti kan pakai hitungan apa? Yani bulan itu 309. Tapi kalau seandainya ya hitungan Syamsiyah atau Masehi itu 300. Itu adalah bagian dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu yani Taimiyah. Namun nanti kita akan yani bahas lebih rinci bi'idznillah taala. Kita tahu bahwasanya hitungan jamaah dirahmati Allah antara Masehi dengan apa? Ya, dengan Hijriah itu pasti ada perbedaan.
Ya. Oleh karena itu kalender Hijriah dan kalender Masehi inilah yang nanti kita akan bahas lebih rinci. Dan kenapa beberapa ulama mengatakan kenapa di sini kita katakan itu mengikuti hitungan Hijriah bukan Masehi. Itu nanti kita akan jawab berkaitan dengan jawaban untuk sebuah syubhat. Ya. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga. Ya, mengenai sejarah dari kalender yang dipakai oleh kaum muslimin saat ini, yang kita kenal yang sekarang banyak yang pakai Masehi, dan yang kedua adalah Hijriah. Ya. Dan ini seringkali juga disisipkan jemaah. Ya, ketika membahas ini, kenapa ada tambahan 9 ini? Karena memang disinilah letak perbedaan antara hitungan Masehi dengan apa? Hijriah. Antara Qamariyah dengan Syamsiyah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi mencoba untuk mengulas hal ini. Kalau Hijriah itu nanti ada 309. Ya, ada perbedaannya. Tapi kalau Masehi atau Syamsiyah itu cuma 300 saja. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan salatsumi'atin sinina wazdadu tis'a, beliau lebih condong bahwasanya ini adalah Masehi dan bukan ini adalah Hijriah atau Qamariyah dan bukan Taib. Berkaitan dengan kalender ini jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita tahu bahwasanya ada 3 mazhab sebenarnya. Tapi mazhab yang paling banyak dipakai itu cuma 2 mazhab saja. Ya, ada yang mazhab pakai Masehi. Ya. Kalau Masehi ini berarti mengikuti pergerakan apa? Matahari. Ya. Kalau Hijriah apa? Yang dipakai bulan. Ya. Makanya ada yang mengatakan jazakallah khair. Ada yang menggunakan 2 metode sekaligus. Ya, ada yang mengatakan linus solar, artinya menggunakan hitung-hitungan perpaduan dan kombinasi antara pergerakan bulan dengan pergerakan apa? Matahari. Itu adalah mazhab yang ketiga, namun sepertinya mazhab yang ketiga ini jarang dipakai. Sebenarnya ada 3. Baik. Kita mau membahas tentang Masehi. Kenapa kita membahas kalender? Karena ketika ada 2 perbedaan inilah para ulama mengatakan, ketika Syekhul Islam mengatakan Hijriah, maka mau tidak mau ada pesan bahwasanya kita itu harus mengacu kepada kalender Hijriah. Makanya kemudian kita pengen melihat sejarahnya. Kenapa yang muncul di tengah-tengah kita atau yang lebih masyhur di tengah-tengah bukan Hijriah, malah apa? Masehi. Ya. Para ulama sudah menjelaskan hal ini. Ya, karena Hijriah ini kaitannya banyak jamaah. Antara waktu sholat, puasa, ya, sampai juga apa? Ya, haji, juga waktu-waktu sholat itu dikaitkan dengan sebenarnya Hijriah. Makanya ada yang mengatakan kalau seandainya waktu sholat dikaitkan dengan Masehi, karena Masehi itu baru dibilang berubah. Ya, hari itu terhitung mulai 00.00. Sedangkan kalau seandainya kita kaum muslimin yang pakai acuan Hijriah itu dianggap sudah berpindah atau berubah menjadi hari berikutnya, itu dimulai kapan? Ya, tenggelamnya matahari, dan itu sudah kelihatan apa? Bulan. Ya, sebagaimana awal puasa dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi perbedaan. Ya, nanti kita akan sampaikan mengenai syubhat mengenai hal ini. Taib. Maka oleh karena itu, para ulama, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika lebih condong bahwasanya adalah Hijriah 309 karena hitung-hitungannya berbeda, maka oleh karena itu ini ada isyarat dan pesan secara tersirat. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu harus menggunakan kalender Hijriah karena berkaitan dengan banyak hal ibadah-ibadah kita. Bahkan para ulama mengatakan ini semuanya adalah termasuk syiarul Islam. Ya. Maka ketika ada cara, metode untuk membantu ibadah kita, maka cara itu pun menjadi hal yang
wajib untuk kita jadikan sebagai acuan. Ya, itulah yang kemudian kita bahas. Taib. Kemudian sejarah dari kalender ini kenapa? Karena kenyataannya ada 2 kalender, ya, dan kalender ini yang kita pakai yakni hari ini. Ya, dan kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih condong kepada Hijriyah dan bukan kepada Masehi? Karena Masehi ini memiliki sejarah yang kelam dalam tanda kutip. Diakui atau tidak yakni jamaah. Ya, Masehi dengan Hijriyah kalau kita melihat dari bulan-bulannya jumlahnya sama 12. Ya, meskipun Masehi dulu itu cuma 10, terus ditambah 2. Ya, 2 ini bulan apa? Januari dan yakni Februari. Ya. Dan kita tahu bahwasanya penetapan yakni Masehi ini tidak bisa dilepaskan dari penetapan lahirnya siapa? Nabi yakni Isa alaihissalam. Maka kenapa Masehi ini memang kalau kita lihat dalam sejarahnya, di dalam buku-buku apapun, ketika kita pengen melihat, nanti bisa dicek sejarah kalender yakni Masehi, itu kental sekali dan itu memang bagian dari syiarnya orang-orang Nasrani. Itu tidak bisa dipisahkan. Karena memang penetapan yakni Masehi ini dikaitkan dengan agama. Sekali lagi ya, ini bukan masalah ya ilmu astronomi atau ini adalah ilmu eksak, ini ilmu dunia, tidak. Kalau kita lihat dari sejarah awalnya, memang ini bagian dari ya ideologi mereka. Tidak hanya berhenti sampai di sini ya nih jamaah. Ya, bahkan penamaan yang ada dalam kalender Masehi yang dulunya 10, ya akhirnya ditambah dengan Januari Februari menjadi 12, Januari, Februari, Maret dan lain sebagainya. Ya, ini adalah kental sekali dengan nama-nama apa? Yani dewa. Yani termasuk ketika berkuasa, yani seorang yani Kaisar Romawi, yani Julius, yani Kaisar, yang akhirnya kemudian dulu berubah, yang akhirnya untuk mengapresiasi, untuk menghormati jasa dan pengorbanan dari Kaisar Romawi kala itu, yaitu Julius Kaisar, maka ditetapkanlah Juli itu menjadi salah satu di antara yani nama. Selebihnya, ya ada yang menunjuk Januari ini adalah nama dewa, Februari ini istilahnya ruatan, ngerti ruatan ya Pak ya. Ya, jadi ini memang kental yakni sekali dengan peribadatan simbol-simbol agama Nasrani. Ini bukan sesuatu yang perlu kita tutup-tutupi, sudah banyak ya buku-buku yang sudah mengulas akan hal itu. Maka pantas bila ulama-ulama yang dahulu seringkali mengingatkan bahwasanya ya kalender yakni Masehi yang mengacu kepada matahari dan lain sebagainya ini tidak bisa dipisahkan dari ideologi orang-orang Nasrani sampai kepada penamaan-penamaan yakni bulan-bulannya. Tentu hal ini berbeda dengan yakni Hijriyah. Ya, memang tidak kita pungkiri yakni jamaah. Terkait 12 bulan ya, mulai dari Muharram, Safar dan lain sebagainya. Apakah ini muncul bersamaan dengan munculnya dan tersebarnya syariat Islam? Tidak. Ini nanti kita akan yakni bantah. Tapi ini juga dijadikan sebagai alat oleh orang-orang orientalis yang mengatakan tadi subatnya. Ya, bahwasanya kalender Hijriyah ini ternyata adalah kalender yang dipakai oleh orang-orang apa? Paganisme atau penyembah berhala. Ya, nanti kita akan bantah. Tapi ini juga tidak kita pungkiri bahwasanya kata-kata Muharram, Safar, Rabiul Awal ini semuanya ya itu ada sebelum yakni Islam. Ya, untuk nama apa? Bulan loh ya. Untuk nama bulan. Tapi untuk penetapan yang Hijriyah itu nanti ada kisahnya. Ya, ini sebelum Islam sudah ada namanya Muharram, Safar itu sudah ada. Makanya dulu kalau tidak salah pernah kita sampaikan. Kalau kita lihat di dalam tafsir ya, surat At-Taubah ayat 36. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir nanti bisa dilihat. Ya, Imam Alamuddin As-Sakhawi itu menyebutkan sebab-sebab kenapa bulan-bulan Hijriyah ini disebut demikian. Ya, disebut Muharram, kenapa disebut yani Dzulqa'dah, kenapa disebut Dzulhijjah karena ada haji. Ini semuanya sudah ada. Dan itu tidak kita pungkiri sebagaimana haji pun sudah ada semenjak dahulu.
Maka disitulah kemudian muncul yang namanya bulan Dzulhijjah. Tapi alasannya kenapa sih ditetapkan tahun Hijriah ini yang sedang kita bahas? Ya, kalau bulannya sudah ada zaman dahulu, tapi untuk menetapkan tahun keberapa, lah itu ada kisah, ya ini kisahnya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara yakni dua kisah yang akhirnya melahirkan dua tahun yang berbeda dan hingga saat ini kedua-duanya masih dipakai. Adapun mazhab yang ketiga tadi perpaduan dan kombinasi ini jarang dipakai. Hanya dua ini saja, ya mudah-mudahan kita bisa melihat seperti itulah ya sejarahnya kenapa akhirnya kemudian para ulama sepakat ini enggak mungkin ya, karena penetapan di dalam Al-Qur'an itu tidak akan menggunakan acuan bulan Hijriah yang itu kental sekali dengan ideologi orang-orang Nasrani, itu enggak mungkin ya ini sama sekali. Meskipun kita tahu bahwasanya ya Ashabul Kahfi ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah orang-orang yang masih mengikuti syariatnya Nabi siapa? Nabi Isa alaihis salam. Tapi yang diinginkan ketika berkaitan dengan tahun, maka para ulama sepakat itu adalah tahun Qamariyah atau yang kita kenal dengan apa? Hijriyah. Baik. Kemudian yang keempat, bagaimana sikap kita ya terhadap kalender apa? Masehi. Setelah kita mengetahui mengenai sejarah singkat, nanti bisa dibaca ya di dalam beberapa artikel-artikel ilmiah, itu banyak, kita mudah sekali kok menjumpai di dalam internet kok. Baik. Kalau sudah kita ketahui ternyata nama-nama itu adalah nama-nama dewa, bulan-bulannya. Penentuan Masehi itu ternyata dikaitkan dengan lahirnya Isa alaihissalam, dan dulu itu dimulai 25 Maret. Karena ini diyakini sebagai hari apa? Lahirnya apa? Lahirnya Isa. Jadi dulu itu dimulai dari Maret. Ya, makanya dulu belum ada yang namanya apa? Februari. Makanya semakin bertambah berlarut-larut ya, akhirnya mereka menambah 2 bulan yakni sebelumnya. Insyaallah nanti bisa dibaca. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sikap kita terhadap kalender Masehi ini. Kalau itu memang kental sekali dengan ideologi yang menyimpang dari syariat kita. Itu tidak kita pungkiri ya, karena memang itu nama-nama mereka dan itu memang kaitannya dengan ideologi dan keyakinan Nasrani. Ya, bagaimana sikap kita? Apakah kita tidak boleh menggunakannya secara mutlak, itu pertanyaannya? Ataukah kita masih diperbolehkan untuk menggunakannya? Memang secara umum ada yang mengatakan ya bahwasanya haram hukumnya secara mutlak menggunakan kalender tersebut karena unsur ideologi, unsur keyakinan orang-orang Nasrani begitu kental. Ya, apalagi dengan menyebut nama-nama ini berarti kita sedang menyebut ya nama-nama dewa-dewa mereka dan secara tidak langsung kita dianggap mempromosikan Tuhan-Tuhan dan dewa-dewa mereka. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, insya Allah ya ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, itu dirinci. Ya, itu dirinci. Artinya gini jamaah dirahmati Allah, tidak mengatakan bahwasanya ini haram secara mutlak. Karena melihat kondisi ya saat ini yang tentu berbeda dengan tempat satu dengan tempat yang lain. Maaf lah ya. Ya. Makanya oleh para ulama sebagainya mengatakan perlu dirinci. Meskipun ya tekad kita, keyakinan kita, kalau kita diberikan 2 pilihan ini, manakah yang lebih afdol? Pasti kita harus menjawab apa? Hijri. Karena Hijri tidak hanya kaitannya dengan, ini kan cuma sekedar angka-angka. Enggak. Hijri nanti kaitannya banyak, terutama dengan apa? Ibadah kita. Ya. Makanya seringkali terjadi silang pendapat, ya kayak kemarin ini saja, Idul Fitri, dan nanti juga ada kemungkinan Idul Adha. Karena acuannya apa? Ru'yatu hilal. Hilal itu bulan apa matahari? Ya ini bulan, lain dia menjadi. Ya. Lah, ini dirinci oleh para ulama. Artinya kalau seandainya ada sebab atau alasan
yang membolehkan, maka hal itu hukumnya boleh pakai. Namun dengan catatan kalau bisa itu dikombinasikan antara dua apa? Dua kalender ini. Kalau seandainya, ini beberapa ulama mengatakan, kalau seandainya ada sebab yang menuntut untuk hal itu, ada alasan yang memang menuntut akan hal itu, alangkah baiknya ya bisa kita kombinasikan. Ya, kecuali katanya, ya, kalau seandainya jamaah yang dirahmati Allah, ya, dalam urusan-urusan yang sekiranya perkara-perkara duniawi, bisnis misalnya, yang tidak memungkinkan ketika kita itu berbisnis dengan orang-orang non-muslim yang mereka tidak mengenal sama sekali. Ya, hal ini akan bisa menyebabkan mungkin fitnah karena hitung-hitungannya nggak tahu dia. Maka yakni kalender, yakni hijri, yakni boleh tidak pakai dan boleh kita pakai kalender apa? Masehi. Karena muamalah ini kan cakupannya luas. Ya kalau seandainya kita sesama orang ngaji, saya order baju ya ini kapan? 3 Dzulhijjah. Paham insyaallah ya Pak ya. Insyaallah sesama orang ngaji bisa. Tapi kita order ya mungkin barangkali apalah gitu ya dengan orang non muslim. Ini kapan? Ini 10 Dzulqa'dah. Oh, 10 Dzulqa'dah ini. Mereka juga akan kebingungan. Makanya ini dirinci oleh para ulama. Kalau selama dalam perkara-perkara yang sekiranya ya hal itu akan menjadi fitnah mungkin, kesulitan untuk bisa memahami, maka hal ini diperbolehkan untuk hanya menggunakan apa? Masehi. Pun demikian, ketika nanti ada larangan yang sifatnya yakni wajib untuk ditinggalkan. Ini gak mudah lah ya. Karena kondisi seorang itu beda-beda ya nih jamaah. Satu contoh misalnya, di negara ya, jangankan untuk perkara yang ini saya anggap masih kecil ya. Satu contoh misalnya di negara Perancis ya, ini kan mengalami beberapa perubahan-perubahan yang terus menunjukkan ya, maaf kalau bisa dibilang diskriminasi terhadap agama yakni Islam ya. Padahal kita tahu populasi jumlah kaum muslim di sana semakin lama semakin yakni banyak, terutama dengan banyak imigran ya. Tapi amat sangat disayangkan sekali ya, perubahan, perpindahan ya, naik turunnya pejabat dan pemegang kekuasaan ini juga tetap ternyata memberikan pengaruh juga. Salah satunya larangan untuk memakai apa? Ini penutup, cadar dan lain sebagainya. Di sana dilarang. Bahkan ini dianggap sebagai pelanggaran dan itu bisa didenda, bisa ditangkap dan lain sebagainya. Kalau memang ini demikian, maka berarti bismillah tawakal Allah. Selama kita menjadi warga di situ dan tidak ada kesempatan untuk bisa kita hijrah keluar, maka berarti kita bisa tetap mengikuti dalam kondisi memang benar-benar tertekan dan terpaksa. Tapi kalau masalah ini bisa jadi suatu saat dan mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita. Seandainya memang ada larangan yang sifatnya wajib, misalnya di sebuah negara yang mayoritas non muslim sedangkan muslim sedikit, dilarang pakai atribut apapun, entah itu atribut dalam bentuk fashion, atribut dalam bentuk ya misalkan nama. Ini kan ada yang sudah mulai kan ya, beberapa tempat nama Muhammad sudah enggak boleh pakai. Bahkan ada istilah ya nama itu enggak boleh satu ya, bisa 2 atau 3. Baik. Atau mungkin nanti seandainya ada larangan di kemudian hari, enggak boleh juga atribut dan syiar Islam, salah satunya kalender, sudah enggak boleh ngomong Ramadan, Dzulhijjah dan lain sebagainya. Pokoknya kalender ditetapkan ya oleh sang penguasa, misalkan harus kalender Masehi. Maka kalau memang ada sekitar 2 alasan ini, kita boleh hanya memakai Masehi. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang masalah ini adalah masalah yang tidak masuk pada masalah-masalah besar seperti kesyirikan ya, yang itu bisa berefek kepada keluarnya seseorang itu dari Islam tidak sampai. Ya, tapi paling tidak kita melihat bahwasanya ini adalah syiar Islam. Ini adalah identitas. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
menekankan hal itu. Meskipun ada yang mengkritisi tetap. Ya Syekh Utsaimin kan tinggalnya di Saudi. Mayoritas apa? Muslim. Orangnya orang Arab. Ya otomatis ya pakai, ada yang masih berpendapat yakni seperti itu. Tapi para ulama itu tidak hanya melihat pada konteks mereka tinggal di sebuah negara mayoritas Muslim, kemudian mereka berbahasa Arab, kalendernya mudah diterapkan dengan kalender Hijri, tidak. Tapi beliau melihat dalam skala yang lebih luas. Ini syiar Islam. Sekali lagi, bahkan dengan syiar Islam inilah menentukan yang tadi banyak ibadah-ibadah. Jadi jangan kemudian menggiring opini seakan-akan mereka itu mencetuskan untuk lebih mendahulukan Hijri daripada Masehi gara-gara mereka tinggal di Arab Saudi. Tidak sama sekali ya nih jemaah. Sekali lagi ya, banyak syariat-syariat Islam dalam bentuk ibadah itu ditentukan lewat kalender Hijriah, yaitu lewat peredaran bulan dan bukan tadi apa yakni matahari. Maka oleh karena itu yakni jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita memang belum sempurna untuk bisa melaksanakan yakni ini. Sebagaimana kita tahu simbol Islam itu kan banyak kan, ya. Tapi terkadang kita belum bisa sempurna. Simbol Islam, syiar Islam misalnya bagi wanita itu adalah menutup aurat. Tapi nggak semuanya kan, yakni sempurna. Ya, ada yang menutup aurat ya segini. Ada yang kemudian ada yang di model-model seperti itu. Ya kita tahu, ya ini belum sempurna. Tapi harapan kita mudah-mudahan, ya paling tidak mudah-mudahan nanti ada perubahan, bisa menyempurnakan dan bisa menutup dan tidak kemudian menampakkan ya anggota tubuh dan bentuk yakni tubuhnya dan lain sebagainya. Artinya harus benar-benar menutup secara yakni sempurna. Sama juga dengan ini semua. Harapan kita benar-benar mudah-mudahan yang bisa sampai ke sana. Meskipun secara hukumnya para ulama sudah merinci akan hal ini. Ya berarti kalau seandainya tidak ada alasan ini, paling tidak kita bisa mengkombinasikan. Ya artinya ini adalah bagian dari kita menebarkan dan menyebarkan syiar dan identitas kita sebagai seorang Muslim. Allah Ta'ala alam yani bisawab. Taib. Kemudian yang kelima, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini ada syubhat. Ya ada dua syubhat yang ingin kita yakni bahas. Syubhat yang pertama, taib. Syubhat yang pertama, bahwa ayat yang ke-25 ini bahasanya anak muda itu anfaidah. Ya, apa anfaidah itu ya bahasa kita itu? Artinya ada kalimat-kalimat yang tidak berfaedah. Ada kalimat-kalimat yang sekiranya itu tidak perlu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi pembahasan ini lebih kepada pembahasan tarkib bahasa Arab. Ya, saya akan jelaskan seringkasnya karena ini kaitannya dengan tarkib dan tata letak bahasa Arab. Kalau kita kaitkan dengan bahasa Arab berarti lebih kepada pembelajaran nahwu. Jadi kan gini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada yang lain? Walabithu fi kafihim taib. Yani thalathu yani mi'atin yani sinina waz dadu tis'ah. Gini. Ya. Ini 300. Wasdadu plus yani 9. Kecil ya. Oh enggak apa ini aja enggak apa. Bismillah. Baik. Ini dalam sebuah situs yang itu kemudian muat ulang lagi dalam sebuah situs www.yanisait.com. Nah, ini ada orang-orang orientalis yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, dia pernah belajar tarkib bahasa Arab ya melalui ilmu nahwu. Ya, ini lebih kepada ilmu nahwu, kritikan secara yakni bahasa Arabnya. Atau nahwu cukup insyaallah. Ya. Dia mengatakan bahwasanya kalau kita pakai kaidah seperti ini anfaidah. Artinya
Yani apa? Tata letaknya salah. Gak seperti ini kita membuat kalimat salah sumiatin sinina wasdadu tis'a, itu gak boleh. Menurut mereka yang benar katanya, ya, itu langsung salah sumiati, yani watis sinin, gitu loh maksudnya itu. Jadi mereka ingin mengkritisi dari sisi apa? Tata letaknya itu enggak boleh. 309 itu caranya seperti ini. Salah sumiatin watis 300 baru sinin, tamyiznya, tahunnya itu ditaruh di akhir. Ya, sebagaimana kalau kita sedang membahas hari pun demikian. 39 hari ya salah sumiatin 309 watis atun yani yaum. Jadi tidak seperti ini sinin kemudian wazal tis'a. Ya, intinya jamaah dirahmati Allah, mereka menggunakan kaidah nahwu untuk membantah Al-Qur'an dari sisi apa? Tata letaknya. Bagaimana kita menjawabnya? Akhirnya syubhat ini kemudian diambil oleh satu situs, dan situs ini sangat bagus, www.yanibayanil islam. Ya, jadi situs ini memang sepertinya wallahu taala alam bisawab ini dirilis pertama kali itu untuk membantah. Ya, makanya Bayanul Islam kan mencerahkan, menjelaskan Islam yang benar. Lah, di sini diambil itu dan disebutkan linknya juga. Karena supaya ya syubhat ini bukan hanya dibuat-buat dan direka-reka, tapi memang ada. Baru kemudian di www.yanibayanil islam ini dibantah satu persatu. Ya, apakah memang pantas, maaf ya secara hukum ya umumnya apakah boleh kita membantah Al-Qur'an dengan kaidah nahwu atau sorof ya misalnya? Boleh enggak? Paling tidak itu intinya. Tapi subhanallah dalam Bayanul Islam ini menjelaskan lebih rinci dan lebih jauh. Maka oleh karena itu ada dua jawaban dari Bayanul Islam, tapi saya akan ya tambahi yang pertama, bahwasanya nahwu dan sorof secara tidak langsung itu lahir dari apa? Sumbernya apa? Al-Quran. Jadi jangan kebalikannya. Jadi karena ada Al-Quran dan As-Sunnah inilah yang akhirnya kemudian lahir kaidah apa? Nahwu dan sorof. Dan bukan sebaliknya, yakni produk kemudian guna untuk menghantam ya induknya seperti itu enggak matching dalam ilmu nalar kita, itu enggak bisa. Karena sejatinya nahwu ini malah adalah produk yakni dari apa? Yakni dari adanya sumber dan rujukan utama itu Al-Qur'an dan yakni As-Sunnah. Tapi dia sebaliknya menggunakan produk ini untuk membantah yakni Al-Quran, ini tidak tepat. Kenapa enggak tepat? Yang kedua, ya para ulama mengatakan bahwasanya ayat yang ke-25 ini ya itu turun 2 kali. Subhanallah. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan akan hal itu. Jadi turunnya ayat ini 2 kali. Yang pertama, ya ini urutannya dari sini atau dari sini aja. Ini yang kedua. Ya pertama itu turunnya wala bisu, ya fi kahfihim salasumi'atin, yani taib. Sampai di sini. Titik kata Imam. Kata Imam apa? Yani taib. Kata Imam Al-Qurtubi yani rahimahullahu yani ta'ala. Ya. Akhirnya kemudian ini kan bingung. Ya. Salah sumi'ah ini apa? 300 ini apa? Ya akhirnya kemudian baru turun yani sinina wasdadu tis'a untuk menjelaskan.
Itu nanti bisa dirujuk kepada tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Makanya dua ayat ini nggak bisa kemudian kita apa? Modifikasi, kita rekap ulang lagi, ya istilahnya apa ya mereka itu, ya diganti dirubah sesuai dengan ini nggak bisa. Karena memang ayatnya demikian. Akhirnya kemudian digabung. Ya ini sama juga. Ya dalam beberapa ayat kan sama. Satu contoh ya nih misalnya. Di dalam yang di beberapa ayat yang jamaah dirahmati Allah, ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Baqarah. Ada ulama yang mengatakan meskipun ayat yang terpanjang ini turunnya juga enggak sekaligus. Ya, tapi kenapa kok bisa nyambung? Nah disinilah perannya Nabi SAW, ya disampaikan oleh beliau kepada para kutabil wahyu. Makanya para ulama sepakat bahwasanya urutan ayat itu tauqifi. Tapi kok bisa nyambung ya? Ya sama juga dengan Al-Alaq ketika pertama kali wahyu turun itu berapa ayat? 5 ayat. Lah sisanya itu enggak langsung. Karena setelah 5 ayat ini diyakini setelah itu baru kemudian turun surat apa? Ada yang mengatakan surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan setelah itu surat Al-Muddatsir. Loh, sisanya surat Al-Alaq ini kemana? Masih. Tapi kenyataannya saat ini kita jumpai Al-Alaq itu bukan 5 ayat. Karena ini adalah perintah dari Nabi, setelah itu kemudian turun yang lain digabungkan dan itu diperintahkan kepada penulis wahyu yang diketahui oleh Zaid bin Thabit. Itu ceritanya. Ya, lah pun demikian dengan hal ini. Jadi ketika disuruh nyambung ya disambung. Enggak kemudian dia apa kan? Dimodif kayak buat bubur kayak gitu dicampur. Kayak enggak pas sih kayaknya. Enggak bisa. Makanya itulah yakni bukti yang sangat kuat sekali Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya ayat ini nazala marratain. Yani dua kali diperintahkan kemudian untuk yakni gabung. Maka oleh karena itu hasilnya ya seperti ini kita lihat. Ya. Jadi jangan kemudian disalahkan. Ini berarti menjadi salah satu kekhususan. Karena ayat ini diturunkan 2 kali dalam satu ayat kemudian digabungkan oleh Rasulullah SAW atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata ada faedah, ada pesan. Ya. Lah ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya. Dalam ayat ini ada satu pesan kata para ulama. Pesannya apa jamaah? Pesannya itu bahwa ayat ini itu berkaitan dengan kalender Hijriyah. Taib. Kok bisa arahnya ke sana? Bagaimana? Ya. Lah, disinilah pentingnya tadi analisanya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi gini jamaah. Coba kita lihat sekali lagi. Pertanyaan pertama saya ya. Apakah di sini disebutkan secara spesifik bahwasanya ini adalah Masehi? Ada enggak? Enggak. Yang kedua, apakah disebutkan di situ Masehi atau yang kedua Hijriyah? Enggak juga. Apakah di sini disebutkan secara spesifik kalimat tentang Qamariyah dan Syamsiyah? Ada enggak? Enggak. Ya. Maka disinilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama akhirnya kemudian dengan tata letak seperti inilah dijadikan sebagai objek di dalam mereka untuk menelusuri lebih jauh. Ya. Dan dengan tata letak seperti inilah yang nanti hasilnya itu Hijriyah dan bukan apa? Masehi. Kenapa demikian? Lah, letaknya itu ada di sini. Wasdadu tis'a ini. Ulasannya bagaimana? Ya tadi sudah kita bahas. Ya, kalau seandainya itu Masehi, ya itu pasti apa? Ini, ya 300 kata Syekhul Islam. Tapi kalau seandainya Hijri itu ada tambahan, 300 9 sebagaimana hitung-hitungan dan ini adalah istilahnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan kata lain setelah dijadikan sebagai objek penelitian, maka berarti pesannya memang yang diinginkan di dalam ayat ini dengan tata letak seperti ini ternyata ada pesan apa jamaah dirahmati Allah? Ya, tata letak yang di sini adalah agar menunjukkan
bulan atau tahun ini adalah kalender Hijriah dan bukan Masehi. Allah taala alam yang bisawab. Tapi beberapa ulama mengatakan sebenarnya kalau mereka mau membaca tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran sudah jelas karena memang turunnya 2 kali dan itu disuruh untuk digabung. Jadi bukan kemudian ditata, direka ulang lagi, tidak sama sekali. Taib. Subat yang kedua jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya kalender Hijriah ini adalah kalender kaum pagan. Ya. Jadi Muhammad ini memang sengaja Muhammad ini memang sengaja untuk mengadopsi peninggalannya orang-orang paganisme atau yang kita kenal dengan orang-orang penyembah berhala atau yang kita kenal dengan orang-orang kafir yakni jahiliyah. Ya, apakah memang demikian yakni jamaah yang dirahmati Allah? Lah ini tadi sudah kita berikan isyarat. Jadi tahun dan ada yakni bulan. Kalau seandainya bulan mukai dengan Muharram, Safar dan lain sebagainya, ini sudah ada sebelum yakni Islam dan itu tidak kita pungkiri. Ya, bahkan sudah jauh yakni sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah lahir dan itu sudah dipakai. Dan jumlahnya memang 12. Beda dengan yakni tadi. Ya, istihad akhirnya ditambah lagi. Ya, sudah pas diganti lagi untuk mengenang yakni Kaisar, yakni Zulia, yakni Kaisar yang akhirnya kemudian jadi bulan Juli itu. Ya, taib. Sedangkan untuk masalah bulan itu sudah disepakati sudah. Nanti bisa dilihat, yakni tadi sudah kita sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 36 di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan akan nama-nama bulan-bulan Hijriah. Jadi bulannya sudah ada. Tapi yang kita bahas itu adalah kalender tahun. Yang kita tahu yakni jamaah dirahmati Allah, ini kan mengalami 2 fase kan sebelum Islam datang. Ada orang-orang Romawi dan ada orang-orang Jahiliyah tidak menggunakan tahun atau tidak punya kalender. Yang mereka kenal itu hanyalah bulan-bulan ini. Oke. Sedangkan Romawi selangkah lebih awal, lebih dulu. Ya. Hasilnya apa? Ya seperti ini. Ya. Nah, disinilah kemudian ketika Islam itu sudah menyebar, terutama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah ke kota yakni Madinah, itu pun belum, karena penentuan yakni tahun ini, ini makanya untuk membantah bahwasanya diadopsi dari kaum pagan harus dijelaskan sejarahnya terlebih dahulu. Bulan, tahun. Yang kita inginkan itu adalah takwim hijri itu adalah mengenai kalender tahunannya ini loh. Karena ada kisah dan itu kisahnya bersumber dari siapa? Umar bin yakni Khattab. Disebutkan oleh Ibnu Katsir. Karena saat itu ada semacam surat pajak atau apa. Ternyata di surat itu ada surat yang di situ ada surat hutang. Disebutkan Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Surat itu ada surat hutang yang harus dibayar. Deadline. Ternyata disebutkan hutangnya sudah itu semenjak bulan Sya'ban. Umar tanya, ini Sya'ban tahun kapan? Sya'ban sudah ada, sudah dari dulu sudah mereka menggunakan ini. Tapi Sya'ban ini, ini tahun kapan? Tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Akhirnya akan kesulitan. Makanya inilah salah satu di antara jasa besar Umar itu apa? Termasuk khalifah yang pertama kali merapikan arsip dan dokumen. Makanya beliau punya diwan. Maaf, meskipun belum ada ilmu manajemen dan lain sebagainya, sebenarnya Umar ini adalah representasi dari ilmu manajemen yang lebih awal sudah dirintis yakni Umar. Sampai di sini ada. Lah, dari sinilah kemudian disebutkan
Umar mengumpulkan para sahabat senior. Mereka dikumpulkan. Ya. Kayaknya kita harus menentukan tahun, tidak menentukan apa? Yani bulan. Ya. Kalau nama-nama bulan sudah ada sudah, tapi kita ingin menentukan yani tahun. Ya. Lah, tahun inilah kemudian para sahabat ini jamaah yang dirahmati Allah banyak yang kemudian memberikan usulan. Ada yang mengatakan sudahlah kita pakai Romawi. Sebenarnya ada Persia. Tapi ini enggak terlalu ya. Umar enggak, sahabat yang lain enggak setuju. Kenapa enggak setuju? Lah inilah sebenarnya yang perlu kita tanggapi. Karena Romawi kala itu sudah ada dan tadi mana tulisannya di sini mengacu kepada apa? Ideologi mereka. Karihas sahabat disebutkan. Enggak ada yang setuju. Persia enggak mungkin. Ya sudah, acuannya sekarang tahun ini kita pakai apa? Kaitannya dengan Nabi SAW. Tapi apa? Ada yang pakai lahir, ada yang wafat, ada yang hijrah. Tayyib. Lah, hijrah inilah yang kemudian dipilih oleh yani Umar karena 3 hal. Kenapa? Karena disitulah hijrah ini sudah menjadi penentu antara al-haq dan batil. Hijrah pula itu yang menentukan awal mula Nabi SAW merintis negara Islam di Madinah. Yang ketiga para ulama mengatakan hijrah lewat hijrah ini jugalah yang menentukan pula tegaknya ya syariat Islam. Makanya beliau lebih memilih yakni hijrah ditentukan. Adapun wafat yakni tidak. Kenapa? Ibnul Jauzi mengatakan kenapa enggak menggunakan wafatnya? Ya, karena itu Nabi SAW ya paling tidak ya Umar mengatakan supaya orang-orang itu tidak merasa nanti itu suka untuk berkabung, mengenang kematian. Yang kita kenal dengan sampai segitunya Umar enggak mau dah. Karena kalau seandainya pas mengenang hari kematiannya dikhawatirkan seperti itu. Manusia apalagi dengan lemahnya iman ya bahaya. Lahir, kenapa enggak lahir? Ibnu Jauzi mengatakan karena lahirnya masih diperselisihkan. Ya sudah karena enggak jelas ya. Kalau hijrah kan semuanya masih ingat. Lawang Umar sendiri juga ikut hijrah. Maka dari situlah yakni kemudian yakni hijrah itu ditetapkan. Dan ditetapkanlah kemudian tahun Hijriah ini dimulai Muharram sebagai bulan yakni pertama. Ya. Kenapa enggak bulan Dzul Hijjah? Sebenarnya seharusnya bulan Dzul Hijjah. Kalau tadi Masehi kan dikaitkan dengan Maret karena dikaitkan dengan apa? Lahirnya Isa. Kalau kita hijrah. Hijrah itu Dzul Hijjah. Ya. Kenapa demikian? Karena bulan Dzul Hijjah ini adalah masa-masa haji. Ya. Makanya kemudian masa-masa haji ini biar mereka para sejarawan kembali ke daerahnya masing-masing. Baru kemudian di Muharram inilah ditetapkan sebagai bulan pertama bulan kalender tahun Hijriah. Ya aslinya Hijriah. Aslinya Dzul Hijjah, tapi Dzul Hijjah kemudian kata Umar bin Khattab diakhirkan 1 bulan setelahnya karena itu adalah masa-masa haji. Ya. Lah, Dzul Hijjah itu sebenarnya adalah mengaitkan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Hijjah. Itu berkaitan dengan hijrah pas dan ini berkaitan dengan baiat Aqobah. Baiat Aqobah itu kan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaiat di kota Makkah oleh orang-orang suku Aus dan suku Khazraj. Tahun depan ya Madinah siap untuk menampung Anda dan seluruh para sahabat yang beriman. Nah itu kapan itu Baiat Aqobah? Kan ketika mereka ke Mekah sambil berarti di Dzul Hijjah. Tapi alasan Umar mengatakan kita enggak mulai Dzul Hijjah, kita mulai 1 bulan setelahnya. Makanya sampai sekarang kita bisa lihat Muharram itu menjadi bulan yakni pertama. Tapi ini tidak bertahan lama yakni jamaah. Ya. Masehi ini bertahan terus Hijriah bertahan terus sampai kemudian di daulah apa?
Utsmaniyah. Ini sudah mulai adanya perubahan dan nanti semuanya lebih banyak mengikuti apa? Romawi, Masehi yang sebagaimana kita sampaikan. Itu di tahun yakni 1292 Hijriah atau 1875 Masehi. Ya, nah ini menjadi akhir segalanya. Di abad yang ke-12, tepatnya di tahun 1292 Hijriah, ya, kala itu sedang lemah-lemahnya Daulah Utsmaniyah, mereka menginginkan bantuan. Akhirnya meminta kepada kala itu orang-orang Eropa. Ya, tapi orang-orang Eropa itu mengajukan apa ya nih jamaah? Syarat. Salah satu syarat itu apa? Menghapus kalender Hijriah. Makanya sejak saat itulah ya di tahun 1212 ya hingga saat ini kita bisa merasakan ya hampir kaum muslimin kadang masih berat atau mungkin ada yang waliyadzubillah risih menggunakan ini atau mungkin kesulitan dan itu kebanyakan di antara kita yang mengakui demikian untuk menggunakan yakni kalender ini. Tapi dulu semenjak Masya Allah yakni Umar Khalifah terus kemudian Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah yakni Umayyah Tsaniyah di Andalus sampai yakni kemudian nanti itu masih menggunakan yakni Hijriah. Tapi semuanya berakhir ketika ada ya bukan kerjasama, ini artinya apa ya? Perjanjian. Orang-orang Eropa siap untuk membantu Daulah Utsmaniyah, tapi dengan catatan salah satu klausul dari perjanjian itu kalian Daulah Utsmaniyah harus ya menghapus ilgha takwim al-hijri. Yani subhanallah, ya, akhirnya kemudian dihapus. Tapi ala kulli hal, yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun paganisme ini terlalu prematur, maaf dalam bahasa kita. Ya, terlalu terburu-buru. Maksudnya apa? Anda mengatakan demikian. Bahkan di dalam ulasan yang disebutkan namanya Abdullah Samir, tapi enggak tahu ya. Abdullah Samir ini memang nama aslinya dia ataukah ini cuma nama pena? Tapi dinisbatkan ke situ juga ada fotonya. Dalam situs itu disebutkan ya bahwasanya kalender Islam itu adalah kalender kaum pagan. Bahkan ada yang mengatakan ya kalender Islam itu kalender yang paling menyulitkan karena menggunakan ya rotasi dan perputaran bulan. Karena bulan itu enggak menentu, enggak bisa diprediksi. Ya, kalau Masehi kan gampang, antara 360 hari, kalau kabisat berarti 366, ya kan? Ya, tapi kalau Hijriah 1 tahun berapa? 354 sampai 350 yang 5 itu maksimal. Tapi enggak menentu. Kadang 29, kadang 30 kan enggak bisa diprediksi jauh-jauh hari. Itu yang dibilang dia menyulitkan. Bahkan yang paling parah dia mengatakan apa? Memang ya Muhammad ini mengadopsi atau mengambil kalender Hijriyah untuk disematkan ke dalam syariatnya orang Islam. Saya nggak tahu, mungkin dia kurang banyak rekreasi atau literasi ya. Padahal kalau kita tahu kapan mulai ini jamaah? Zamannya apa? Yani Umar. Tapi yang dituduh di sini itu Umar tidak disebut sama sekali. Ya, nggak disebut sama sekali, malah menggunakan ilmu-ilmu perbandingan antara rotasi bulan dengan matahari. Seharusnya matahari karena matahari itu lebih pasti, bulan nggak jelas. Ada mengatakan demikian, sampai mengatakan menuduh ini gara-gara Muhammad. Makanya Muhammad itulah yang kemudian menyisipkan. Dengan kata lain berarti syariat Islam ini banyak memang menurut ini dia itu adalah hasil buatannya Muhammad yani sendiri. Itu ada dalam situs mereka. Kita katakan ya sebagaimana tadi, Anda harus bedakan antara yani bulan-bulan itu sudah ada zaman dahulu. Bahkan Dzulhijjah ini mengingatkan tadi ya, yani haji dan haji itu sudah ada semenjak Nabi. Ya, itu memang ada kaitan itu semua, sejarahnya ada. Ya, tapi yang diinginkan itu adalah tahunnya. Kenapa enggak mengikuti Romawi yang kala itu ada? Kita enggak mau, bukan kita Afan ya, subhanallah. Umar enggak mau karena itu sudah ada unsur ideologi orang-orang Misalnya Persia juga enggak mau Umar. Akhirnya kepada Nabi. Tapi Umar juga bijak, kenapa enggak wafatnya ya? Seperti halnya, kenapa enggak lahirnya sebagaimana lahirnya siapa? Isa alaihissalam. Ya.
Tapi saat ini Allah Ta'ala alam yang bisab itu juga masih diperselisihkan apa memang Isa dilarang tanggal 25 Maret ataukah tidak, itu yang diyakini dahulu. Baik, ya ini yang terjadi pada zamannya Umar, itu adalah inisiatif dari Umar, tidak ada kaitannya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW cuma ijrah yani saja. Ya, adapun kisah sampai kemudian dihapus, ya itu menjadi maaf, ya mungkin kenangan, yani buruk yani untuk kaum muslimin. Tapi paling tidak apa yang kami sampaikan yani sikap kita bagaimana? Ya kita harus rinci, harus ada usaha untuk bisa tetap menggunakan hijriyah. Bukan karena faktor murni fatwanya orang-orang Saudi di kalangan para ulama, tapi hijriyah itu sangat membantu kita dalam berbagai syariat Islam, sholat pun demikian dengan ibadah puasa, haji, karena itu adalah syiar Islam. Allah Ta'ala bisawab. Mungkin barangkali itu yang bisa kami sampaikan, memang ya ini cukup ya agak dalam karena kaitannya dengan kalender yani tadi, karena di dalam beberapa yani tafsir itu yani menyebut kalender Masehi, Hijriah dan bukan sisi positif, kelebihan dan kekurangannya. Makanya saya lanjutkan yani sekalian beserta dengan syubhat, karena salah satu syubhat yang pertama tadi menyebut bahkan dengan berani mengatakan ayat yang ke-25 itu anfaidah. Ya tidak ada faedahnya disebutkan karena menyelisihi tata letak bahasa Arab dari ilmu nahwu dan sharaf. Tapi sudah kita bantah yani tadi karena ada tafsir dari dari Imam Al-Qurtubi. Ada pertanyaan yani jamaah? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Masyaallah yani jazakallahu khairan yani jamaah dirahmati Allah. Semoga yani bulan depan sudah Idul Adha belum? Pekan kedua, ahad kedua Idul Adha? Enggak ya? Belum ya? Alhamdulillah. Taib. Kalau enggak ada udzur insyaallah nanti kita akan lanjutkan ayat yang ke-26. Qulil lau a'lamu bima labithu. Nanti kita akan bahas a'lam di sini. Lahu ghaibus samawati wal ard. Ini kaitannya dengan perkara gaib. Ini menjadi cerita dari akhir-akhir ya, kisahnya apa? Ashabul yani Kahfi. Karena kalau kita lihat semua kisah Ashabul Kahfi ini adalah perkara gaib. Ya, lawang orang kafir yang Quraisy nggak ada yang tahu. Tiba-tiba Nabi SAW bercerita dan kita yakin ini adalah wahyu dengan begitu rincinya gitu loh. Ada anjingnya, ada angka-angka dan lain sebagainya. Bagaimana hal ini bisa terjadi kalau bukan ini adalah wahyu dari yani Allah. Makanya di sini kemudian dibahas qul a'lamu ghaibus samawati wal ardi, sampai setelah itu kita akan pindah tema. Bi'idznillah ta'ala. Demikian, semoga ada faedahnya dan manfaatnya. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.